Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RF Sophia Ratna Haryati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi mengenai teori arsitektur yang mengambil tema mengenai ruang menurut Lao Tzu. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Arsitek percaya bahwa ruang ada hanya kalau batas-batasnya telah ditetapkan. Batas-batas itu menangkap dan mengkonkretkan ruang secara universal, tanpa batas yang ada dalam semesta ini ke dalam suatu kepingan ruang yang dapat kita serap melalui indera kita. Ruang universal ini adalah ruang homogen yang sama kepadatannya dan merata di setiap posisi. Filosofi dari tiada menjadi ada menurut Lao Tzu menggambarkan pengertian bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini yang selalu berubah. Semua konsep statista seperti yang diajukan oleh Confucius yang sejaman dengan Lao Tzu oleh para penginut Taoisme dianggap keliru. Lao Tzu sendiri merupakan seorang tokoh filsafat dan juga nama kitab yang memberi peranan penting pada perkembangan filsafat Cina. Sujono Sumargono menjelaskan bahwa kata Lao Tzu adalah sebuah nama dalam bahasa Cina yang berarti empu tua. Namun tidak ada satu sejarawan pun yang menetapkan secara pasti kapan Lao Tzu lahir. Akan tetapi sebagian sejarawan menentukan tempat dia lahir, yaitu di negara Chu yang terletak di daerah yang kini disebut sebagai Provinsi Honan di Cina. Tao mengacu pada sistem filsafat atau pemikiran Lao Tzu. Ide ruang. Lao Tzu pada bukunya yang berjudul Tao Te Ching, dia menyatukan being yang ada dan non-being yang tidak ada ke dalam suatu konsep yang terus bergema dalam sebuah perkembangan peradaban manusia. Penyatuan dari dua kondisi yang berlawanan memang masih menjadi struktur vital dalam estetika kontemporer yang berkaitan dengan ruang. Lao Tzu sendiri beranggapan bahwa ruang tercipta dengan membuat rongga dari gumpalan lempung. Di sini Lao Tzu mengatakan bahwa ruang yang terkandung di dalamnya adalah lebih hakiki ketimbang materialnya, yakni massa. Lao Tzu lebih menekankan pada batasan antara ruang internal dan eksternal, yaitu dinding pemisah, di mana ia menjelaskan kekosongan yang terbingkai oleh pintu dan jendela yang boleh dianggap sebagai ruang transisi yang membatasi bentuk arsitektur yang fundamental tersebut. Terdapat tiga hierarki ruang menurut Lao Tzu. Yang pertama adalah ruang sebagai hasil dari perangkaian secara tektonik, kemudian yang kedua ruang yang dilingkupi bentuk stereotomik, kemudian yang ketiga adalah ruang peralihan yang membentuk suatu hubungan antara dunia di dalam dan dunia di luar. Inti dari filosofi Lao Tzu adalah Tao atau on the way of becoming. Hal ini menggambarkan pengertian bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini yang selalu berubah. Semua konsep statisa seperti yang diajukan oleh Confucius yang sejaman dengan Lao Tzu oleh para penganut Taoisme dianggap keliru. Pada awal abad ke-20, beberapa tren artistik tertentu yang memahami kata-kata sampai pada ketetapan akan dematerialisasi atau peniadaan materi terhadap soliditas massa. Bahkan dewasa ini pun permenungan Lao Tzu ini sangat berpengaruh terhadap para arsitek yang menganggap kandungan yang tidak nyata dari bentuk arsitektur sebagai prorensi arsitektur yang sejati. Bentuk tektonik merupakan ikatan jeruji yang menjadi satu kesatuan, sedangkan bentuk stereotomik merupakan bentuk ruang yang tercipta dengan membuat rongga pada gumpalan lempung. Dengan demikian, kedua metode material ini untuk menciptakan ruang dalam arsitektur tersebut, baik tektonik maupun stereotomik, sering dipandang sebagai berasal dari pemikiran abad ke-19, walau sebenarnya telah dipahami lebih dari 250 tahun yang lalu. Kemudian untuk penerapan pada bangunan sendiri, konsep Lao Tzu telah diterapkan pada taman-taman di Cina, di mana batas-batas antar taman dibatasi oleh sebuah gerbang yang memiliki bentuk lingkaran. Sebetulnya gerbang yang ada tidak bisa dikatakan untuk membatasi sepenuhnya. Selain berfungsi sebagai pembatas gerbang tersebut, juga berfungsi sebagai penghubung antara taman yang satu dengan taman yang lain. Selain itu, gerbang tersebut juga memiliki fungsi sebagai tujuan akhir atau goal dari jalur pedestrian di dalamnya.
Pemikiran Lao Tzu tersebut memiliki kemiripan dengan konsep postmodern space yang lahir di Jerman pada pertengahan tahun 1970-an, di mana postmodern space memperlihatkan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Di sini kita bisa melihat contoh dari taman-taman di Cina yang menggunakan batas berupa celah ya, yang berbentuk lingkaran, yang merupakan akhir dari pedestrian yang ada di dalam taman tersebut. Kemudian ini adalah contoh lain dari Gerbang Agung Selatan di Todaji, yaitu potongan lintang dengan bentuk tektonik. Kemudian contoh yang dengan bentuk stereotomik, yaitu dengan stereotomik logam, adalah Hans Hollein Candle Shop Vienna yang dirancang dari tahun 1964 sampai 1965. Kemudian ada juga contoh dari Plaza de Italia, di mana ini adalah merupakan alun-alun yang terbentuk dari objek-objek arsitektural di sekitarnya, di mana objek-objek di sekitarnya menciptakan sebuah ruang di tengah. Selain itu, pola garis di dalamnya juga memberikan kesan secara abstrak. Kedua objek di dalamnya dibuat secara kontras dalam hal warna dengan tujuan membentuk ruang di antaranya. Nah, ini kita bisa lihat di gambar sebuah plaza di Italia. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah Peter Eastman House Tree, di mana bangunan ini menggunakan kolom sebagai elemen pembatas ruangnya. Selain sebagai pembatas, kolom juga berfungsi sebagai elemen dekoratif. Pada bangunan ini terdapat juga sebuah kolom yang menembus lantai dan langit-langit. Pada ruang tidur atas, kolom yang ditembus ini seolah-olah memberikan kesan dua ruang maya yang memisahkan dua buah tempat tidur. Dinding-dinding yang ada selain sebagai pemisah juga berfungsi sebagai penghubung antara ruang luar dan ruang dalam. Terdapat peletakan tekanan pada batas ruang internal dan ruang eksternal, yakni dinding pemisah. Kekosongan yang terbingkai oleh pintu dan jendela yang boleh dianggap sebagai ruang transisi membatasi ruang fundamental tersebut, karena ruang tersebut terdapat pada kedua sisi dinding, dan karena batas ini juga harus bisa ditembus pada suatu tempat tertentu. Akan tetapi, terjadi pemisahan dan sekaligus juga penyambungan. Boleh jadi dindingnya lah yang menjadi ekspresi sejati dan jujur dari fungsi internalnya, atau dinding itulah yang berorientasi ganda untuk bagian satu di interior dan satunya di eksterior. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah Burns House. Bangunan ini menunjukkan perbedaan ketinggian lantai yang mengalir tak beraturan dan juga tembok yang saling overlapping sebagai pembentuk ruang. Gaya stil yang nampak pada bangunan ini seperti permenungan Lao Tzu yang sangat berpengaruh terhadap para arsitek yang menganggap kandungan yang tidak nyata dari bentuk arsitektur merupakan potensi arsitektur yang sejati. Bentuk tektonik ini merupakan ikatan jeruji yang menjadi satu kesatuan, dan bentuk stereotomik merupakan bentuk rongga yang tercipta dengan membuat rongga dari gumpalan lempung. Kemudian yang selanjutnya adalah dari tiada menjadi ada. Juga diterapkan pada bangunan Louis Aiken di Ayub National Hospital, Bangladesh. Saat mendesain Gedung Majelis Nasional Bangladesh, kan juga mendesain Rumah Sakit Nasional, di mana sekolah tinggi kedokteran juga termasuk, tetapi persyaratannya berubah menjadi ruang pemeriksaan dan asrama staf yang selesai pada tahun 1969. Nah, di sini seperti yang tadi ya, jadi terdapat metode material juga untuk menciptakan ruang dalam arsitektur, yaitu metode tektonik dan stereotomik yang dipandang juga dari pemikiran abad ke-19, namun kalau dari ajarannya Lao Tzu telah dari 250 tahun yang lalu. Oke, sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.